Bab 9, Penilaian. Dewa Ilahi. Pejabat bertubuh gemuk itu memperkenalkan, tempat tinggal yang telah kami persiapkan untuk dewa sejati abadi di kota Huyang semuanya terletak di sabuk melingkar dekat reruntuhan kekacauan. Di sana, persepsi hukum kekacauan paling jelas. Alasan mengapa kota-kota besar menarik dewa sejati abadi adalah karena mereka memiliki reruntuhan kekacauan, tempat persepsi hukum kekacauan paling jelas di dekatnya. Tentu saja, dewa sejati abadi bersedia tinggal di sana. Reruntuhan kekacauan juga menghasilkan sejumlah besar kristal kekacauan dan batu kekacauan. Kristal kekacauan dan batu kekacauan di benua asal semuanya berasal dari reruntuhan kekacauan ini. Tuan Dewa, mohon lihat, sabuk melingkar reruntuhan kekacauan memiliki lebih dari 10.000 tempat tinggal yang tersedia untuk dipilih. Saat pejabat gemuk itu berbicara, model 3 dimensi kota Huyang muncul di aula besar, menandai banyak tempat tinggal di sabuk melingkar itu. Jika Anda merasa satu rumah terlalu kecil, Anda bahkan dapat membeli beberapa rumah lagi untuk dijadikan rumah yang sangat besar. Pejabat bertubuh gemuk itu tertawa, banyak klan besar di kota Huyang telah membeli rumah di sini. Yang ini, Luo Feng memilih tempat tinggal yang relatif kecil. Dengan sekali pandang, dia melihat semua data dan informasi tentang tempat itu. Kediaman ini memiliki panjang dan lebar 200.000 km, dengan gunung kecil setinggi 128.000 km, beberapa danau dan sungai yang indah, serta lebih dari 1.000 paviliun dan aula. Ada juga aula besar bawah tanah di bawah kediaman ini. Aula besar bawah tanah itu panjangnya dan lebarnya 100.000 km, dipenuhi berbagai mekanisme dan lapisan formasi, kemungkinan merupakan tempat pembudidayaan tertutup. Tempat tinggal ini relatif kecil. Ketika dewa sejati abadi mengungkapkan wujud asli mereka untuk mempraktikkan teknik rahasia, tempat ini mungkin terasa agak sempit, pejabat gemuk itu mengingatkan. Cukup, Luo Feng tersenyum. Memang, dewa sejati abadi yang mengungkapkan wujud asli mereka untuk mempraktikkan teknik rahasia membutuhkan ruang terbuka yang cukup. Namun, Luo Feng dapat menyesuaikan ukuran tubuh ilahinya sesuka hati, jadi berlatih dalam wujud yang lebih kecil tidak akan berdampak apa-apa. Bagaimana jika dia berkembang sepenuhnya? Bahkan tempat tinggal terbesar pun akan terasa kecil. Biaya pembelian untuk tempat tinggal, Chaos Armor 913, ini adalah 500 pasir kosmik, kata seorang pejabat yang lebih kurus di dekatnya. Luo Feng segera melambaikan tangannya, dan 500 pasir kosmik melayang ke satu sisi. Dia memilih tempat tinggal yang lebih kecil karena pasir kosmik yang ditinggalkan oleh Black Domor cukup terbatas. Dia tidak mampu membeli rumah yang lebih besar. Tentu saja, dengan kemampuannya untuk menyesuaikan ukuran tubuhnya sesuka hati dan hanya dia dan Morosa yang tinggal di sana, ruang yang lebih besar tidak diperlukan. Tolong beritahu kami nama Anda yang terhormat, petugas yang lebih kurus itu terus bertanya. Luo He, kata Luo Feng, menggunakan nama samaran untuk mencegah leluhur bulan ungu membocorkan informasinya. Semua informasi telah dicatat. Pejabat yang lebih kurus itu kemudian menyerahkan jimat kepada Luo Feng. Sejak saat ini, kediaman Chaos Armor 913 ini adalah milik dewa tertinggi. Bagus. Luo Feng menerima jimat itu dengan puas dan berbalik untuk pergi bersama Morosa dan Moyuhu. Kedua pejabat itu dengan hormat mengantar dewa sejati abadi ke pintu aula agung, menyaksikan mereka terbang menjauh. Cepat dan laporkan ke istana Tuan Kota, desak pejabat gemuk itu. Dewa sejati abadi yang secara terbuka membeli rumah pada umumnya tidak memiliki niat jahat, kata pejabat yang lebih kurus itu, seraya melaporkan informasi terperinci. Setelah terbang keluar dari Chaos Hall, Moyuhu, kamu telah bekerja keras memimpin jalan selama beberapa hari terakhir ini. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, kamu dapat mengirimiku pesan, kata Luo Feng sambil tersenyum kepada Moyuhu, sekaligus memberinya tanda komunikasi. Moyuhu terkejut sekaligus gembira, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Yang Maha Tinggi. Dia mencatat tanda komunikasi dan segera mengirim pesan kepada Luo Feng, jadi Luo Feng juga memiliki informasi kontaknya. Jimat komunikasi biasa ini memiliki jangkauan terbatas, hanya sedikit lebih besar dari kota Huyang. Luo Feng tersenyum tipis. Meskipun pihak lain hanyalah dewa sejati Void, dia telah melayaninya selama beberapa hari. Luo Feng tidak pernah suka memanfaatkan orang lain. Nah,
Sampai jumpa nanti. Morosa juga tersenyum dan pergi bersama Luo Feng. Mo Yuwu memperhatikan kedua sosok itu terbang menjauh, sambil mendesah dalam hati, aku sangat beruntung telah bertemu dengan dewa tertinggi yang baik hati. Dia tidak membunuhku, tidak merampok hartaku. Dia hanya memintaku untuk memimpin jalan dan bahkan memberiku kesempatan untuk meminta bantuan. Perbedaan antara dewa sejati abadi benar-benar besar. Sambil mendesah, Mo Yuwu lalu mengemudikan perahu terbangnya menuju rumahnya. Aku akan pulang dan melihat apakah ketiga bocah nakal itu telah membuat masalah. Memikirkan ketiga anaknya, Mo Yuwu merasakan gelombang kebahagiaan. Kembali dengan harta karun, nasib ketiga anaknya juga akan berubah. Asteris keterangan asteris. Setelah melihat model besar kota Huyang saat membeli hunian tersebut, Luo Feng dan rekan-rekannya sudah mengetahui lokasi pastinya, jadi mereka terbang langsung ke arahnya. Tuan, Anda dipanggil Luo He, kalau begitu saya harus dipanggil apa? Morosa berkomunikasi melalui telepati. Kamu akan dipanggil Luo Sa. Luo Feng menjawab melalui telepati. Baiklah, Morosa mengangguk. Aula kekacauan tidak jauh dari reruntuhan kekacauan. Setelah terbang beberapa saat, Luo Feng dan rekan-rekannya tiba di depan kediaman. Kita sudah sampai. Luo Feng menatap kediaman di depannya. Dia bisa melihat gunung yang anggun setinggi lebih dari 10.000 km, dengan danau dan air terjun. Bagi dewa sejati abadi, kediaman dengan panjang dan lebar 200.000 km memang dianggap kecil. Sambil memegang jimat itu, Luo Feng dengan mudah memurnikannya. Berdengung. Pola-pola rahasia yang terukir di aula besar bawah tanah kediaman itu menyala, dan lapisan-lapisan formasi bermunculan, bertransformasi dan bergabung, menarik kekuatan langit dan bumi yang pekat ke dalam kabut, menyelubungi seluruh kediaman dalam awan. Formasi ini cukup kuat. Dewa sejati abadi akan membutuhkan waktu untuk menerobos masuk secara paksa. Luo Feng merasa cukup puas. Dijual seharga 500 pasir kosmik, formasinya tidak mungkin lemah. Morosa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Uang sakunya hanya lebih dari 100 pasir kosmik. Mereka menjual lokasinya, dekat dengan reruntuhan kekacauan. Formasinya diberikan secara gratis. Setelah menyempurnakan seluruh formasi kediaman, Luo Feng memadatkan jimat dengan kekuatan ilahi dan menyerahkannya kepada Morosa, ambil jimat ini. Dengan ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kediaman. Morosa mengambilnya. Mari kita lihat baik-baik kediaman ini. Suara mendesing. Luo Feng dan Morosa masuk melalui gerbang utama, berkeliling kediaman dengan santai. Dengan kecepatan terbang mereka secara alami menyeberang dari satu ujung ke ujung lainnya dalam sekejap mata, dengan cepat menjelajahi seluruh tempat itu. Tuan dan pelayan datang ke puncak gunung dan minum untuk merayakannya. Mulai sekarang, kami akan tinggal sementara di kota Huyang, kata Luo Feng sambil tersenyum, sambil minum. Tempat tinggal pertama sejak tiba di benua asal. Morosa juga sangat menyukai tempat tinggal ini. Luo Feng melihat sekeliling dan berkata, di antara 1000 bangunan di kediaman ini, kamu dapat memilih satu sebagai tempat tinggalmu. Bangunan utama adalah milikku. Morosa minum dengan gembira. Ini adalah anggur berkualitas yang dibawa dari alam semesta primitif, minumnya sedikit lebih sedikit setiap kali. Dia melihat ke bawah dan mengangguk, aku akan memilih bangunan tambahan yang tidak jauh dari bangunan utama. Aku harus melindungi Tuan. Hahaha, mengandalkan perlindunganmu, kata Luo Feng, juga merasakan hukum kekacauan. Gemuruh, jaraknya terlalu dekat, tepat di sebelah tempat tinggal mereka, hukum kekacauan terwujud dengan sendirinya. Luo Feng bahkan dapat melihat hukum kekacauan yang nyata di reruntuhan kekacauan di dekatnya dengan mata telanjang. Sejak tiba di benua asal, aku merasa persepsi hukum kekacauan sangat jelas. Luo Feng berpikir, sekarang tinggal di sebelah reruntuhan kekacauan, rasanya seperti menyaksikan manifestasi hukum dari jarak dekat. Ini jauh lebih baik daripada lingkungan kultivasi di alam semesta primitif. Karena terbiasa dengan lingkungan alam semesta primitif yang sangat samar, Luo Feng pun meneteskan air mata. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada harta yang dibutuhkan. Hanya waktu untuk memahami, dan aku pasti akan memahami hukum kekacauan. Luo Feng yakin, memahami hukum kekacauan dalam lingkungan seperti itu jauh lebih mudah daripada memahami sumber hukum di alam semesta primitif.
Guru, Morosa, yang sedang minum dan mengobrol dengan Luo Feng, tiba-tiba menyadari Luo Feng sedang duduk di sana, memasuki kondisi kultivasi. Sudah mulai bercocok tanam, Morosa berkedip, lalu melirik ke arah reruntuhan kekacauan di dekatnya. Yang disebut reruntuhan kekacauan ini, aku tidak begitu peduli. Ia lahir dari jalan kehancuran, dan selama ia punya cukup waktu dan energi, ia bisa mencapai puncaknya hanya dengan makan dan minum. Tentu saja, ia tidak bisa memahami perasaan Luo Feng saat ini. Guru harus bekerja keras dalam kultivasi. Hanya jika dia cukup kuat, dia bisa melindungiku di masa depan. Morosa berpikir, merasakan banyak tekanan ketika dia ingat bahwa dari sekian banyak binatang batas yang lahir dalam 3000 sejarah alam semesta primitif, hanya binatang batas dari kerajaan Tianmu yang selamat. Saat ini, di kediaman super besar Chaos Armor 3, milik keluarga Magili. Pria parubaya, Magili Meng, dengan 4 tanduk melengkung berwarna ungu di kepalanya sedang melihat sepotong informasi yang muncul di depannya, seorang dewa sejati abadi yang asing tiba di kota Huyang dan membeli kediaman, Chaos Armor 913. Namanya Luo He. Selain itu, tidak ada informasi tentangnya. Magili Meng berspekulasi, apakah dia dewa sejati abadi yang baru saja naik ke surga? Atau dikirim oleh kekuatan eksternal? Sebagai kota perdagangan yang ramai di perbatasan, kota Huyang memang merupakan campuran ikan dan naga. Magili Meng tidak berani ceroboh dengan informasi apapun tentang dewa sejati abadi. Ayah, seorang wanita kekar berbaju besi berjalan cepat. Fei Yun. Magili Meng tersenyum pada putrinya, sudah kembali dari berburu. Magili Fei Yun berkata, berburu adalah hal kecil. Ayah, ketika aku kembali ke kota Huyang, aku menemukan dewa sejati abadi yang aneh. Dia tidak ada dalam informasi yang kau berikan kepadaku. Dia memiliki rambut hitam dan sepasang tanduk emas gelap. Apakah itu dia? Magili Meng menarik informasi yang baru saja diterimanya. Magili Fei Yun melihat berbagai detail pada informasi itu dan mengangguk, ya, itu dia. Namanya Luo He. Kekuatannya dinilai oleh City Lords Mansion sebagai kelas Ding, serendah itu. Mansion Tuan Kota memperhatikan dengan saksama setiap dewa sejati abadi, mengumpulkan semua informasi yang relevan dan memberikan peringkat kekuatan dari tertinggi hingga terendah A, B, C, D. Informasi ini segera dilaporkan kepada anggota inti tingkat tinggi. Sebagai salah satu pejabat tinggi kota Huyang, Magili Meng mengetahui sebagian besar rahasia kota Huyang. Tentu saja, mereka yang berniat jahat dan sengaja menyusup sebagai dewa sejati abadi tidak mudah ditemukan. Pejabat itu tidak memiliki informasi masa lalu tentangnya, jadi dia untuk sementara dinilai sebagai kelas Ding, kata Magili Meng. Tidak ada informasi masa lalu dari seluruh pejabat Yu Guo. Magili Fei Yun terkejut. Tidak ada, Magili Meng berkata, karena dia membeli tempat tinggal secara terbuka, dia mungkin tidak punya niat jahat. Dia mungkin memang dewa sejati abadi yang baru naik pangkat. Dewa sejati abadi yang baru naik pangkat seperti itu, tanpa banyak pengalaman dan kesabaran, umumnya tidak terlalu kuat, mungkin hanya pada level ketiga atau keempat dewa sejati abadi. Menilainya sebagai dewa kelas Ding adalah wajar. Namun, meskipun dia dinilai sebagai kelas Ding, jauhilah dia, Magili Meng memperingatkan putrinya. Aku mengerti. Magili Fei Yun segera menjawab dengan patuh.